Yeah. Shalom semuanya, kembali lagi bersama aku Tiffany Dan aku Java di PMK Sharing. Yeay. Oke, jadi kali ini kita nggak cuma berdua doang nih teman-teman. Iya. Kita ditemanin sama pembicara yang gak kalah keren, dan tentunya kita bakal bahas topik yang pasti seru dong. Iya, bener banget. Nah, kali ini kita udah bersama Mas dan Mbak yang kece-kece ini. Mungkin Halo Mas, halo Mbak. ya, kita perkenalan dulu ya. Kita bersama Mas siapa? Ya, kenalin nama aku Kevin William dari Teknik Sipil Angkatan 2019. Ya, dan Mbak. Oke, aku Belva Angelina Vandira dari Teknik Kimia 2020. Nah, kita ada bersama Mas Kevin dan Mbak Belva. Wah, yeay. Oke, jadi Mas sama Mbak ini tadi habis dari mana aja nih? Mungkin bisa diceritain dulu dong perjalanannya ke sini. Siapa dulu nih? Kamu dulu apa? Oke, aku dulu. Oke, mungkin kalau tadi pagi ya aku dari kampus ya kuliah dulu, terus sempat ngurus TA juga, baru ke sini kayak gitu. Jadi mungkin agak telat. Iya, nggak apa. Gak apa Iya. Mas. Kalau dari Mbak sendiri? Aku ya kurang lebih sama ya sama masnya, cuman bedanya aku masih sempat tidur siang dulu gitu kan di rumah gitu. Iya. Kalau kesibukannya sendiri nih Mas sama Mbak, Mas lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Oke, untuk akhir-akhir ini mungkin aku sibuk kuliah, terus juga sibuk ngurus TA, sama sibuk urus kerjaan. Itu doang sih. Wah, keren banget sudah. Banget, udah mulai Iya. kerja gitu ya. Kalau Udah korporat ya? kalau dari Mbak sendiri nih, lagi sibuk apa nih Mbak? Aku ya paling kayak anak kuliahan biasanya kali ya. Apa kuliah gitu kan, habis itu paling ada organisasi gitu doang sih. Wah, ya gitu ya. Anak kuliah pada umumnya pasti sibuk-sibuk dengan Organisasi, ya. belajar akademik, oke. Ya, ngomong-ngomong soal kuliah nih, Mas dan Mbak. Kan kita kan baru saja lewatin minggu-minggu ujian. Ujian, iya, Nah, betul. gimana tuh ujian-ujiannya buat Mas dan Mbak sendiri? Ujiannya ya pasti susah ya ujian kan namanya. Tapi ya gimana harus yakin gitu kan. Kalau ya udah aku bisa gitu sih. Kalau Mas Kevin sendiri? Kalau aku sendiri ya namanya ujiannya gitu-gitu aja ya. Kadang buat deg-deg. Nah, tapi kan maju jantung dikit. Tapi kalau aku karena aku semester 8 udahan, jadi fokusanku bukan ke ETS-nya, lebih ke arah TA-nya kayak gitu sih. Skripsian berarti Iya, ya? skripsian. Ya. Tapi ngomongin ujian ya, Mas dan Mbak sendiri yakin nggak dengan hasil-hasil ujian tadi? Kalau Mas Kevin berarti skripsi TA ya. Iya. Kalau Mbak Belva gimana? Mbak Belva sendiri. Harus yakin sih kalau gitu. Harus yakin. Harus yakin. Iya, Dari harus Mas yakin. sendiri gimana Mas? Kalau aku sih lebih ke arah berserah ya. Karena yakin itu waktu pengerjaan, kalau udah kan kayak ya udah gitu kan, mau ngapain lagi? Iya, benar. Apa yang bisa diperlukan lagi gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Bahas tentang keyakinan nih Mas dan Mbak. Yang saya tadi Mas dan Mbak singgung nih tentang yakin gitu. Menurut Mas dan Mbak sendiri, keyakinan tuh apa sih Mas Mbak? Dari Mas dulu mungkin. Oke. Kalau ini personal point of view-ku ya, mungkin bisa beda-beda. Tapi menurutku kalau keyakinan itu bicara tentang gimana kamu udah tahu, kamu nggak punya kontrol, dan kamu lebih ke arah ya udah ngasih semua kontrolnya ke Tuhan, kayak apalagi keyakinan dalam Tuhan ya, kayak ya udah serahin aja, mau hasilnya good or bad ya semua pasti ada alasannya gitu. Everything happen for a reason kalau aku gitu. Oke, kalau dari aku tuh mungkin kalau buat keyakinan tuh lebih ke itu kayak sesuatu yang kita lakukan biar kita tuh bisa menghindari rasa takut kita gitu. Misal nih, kita yakin nih aku pasti ujiannya lulus, itu kan berarti kita ada ketakutan kalau ujian kita nggak lulus gitu kan. Nah makanya kalau kita yakin kita lulus, berarti aku berusaha menghindari ketakutanku buat nggak lulus gitu sih. Oke. Berarti entah serahin semuanya sama Tuhan atau itu yang menjauhkan dari rasa takut itu sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kan berarti Mas dan Mbak ini yakin banget ya sama hasil ujian-ujiannya. Yakin itulah intinya berserah pada Tuhan terhadap ujian-ujiannya tadi. Nah, kenapa Mas dan Mbak sendiri bisa berpikir seperti itu, bisa yakin banget sama Tuhan? Ya mungkin bisa ada pengalaman yang kayaknya tuh menyentil diri Mas dan Mbak gitu, bahwasannya oh iya aku percaya sama Tuhan, aku yakin kok kalau misalnya Tuhan ada di dalam hidup aku gitu. Dari Mbak dulu mungkin. Apa nih, yakin
Ya mungkin ada pengalaman dari Mbak Belva sendiri yang buat Mbak Belva tuh ngerasa, oh aku percaya, aku yakin bahwa Tuhan itu ada bersama aku gitu. Oke, mungkin sedikit cerita ya. Dulu tuh kayak pernah tuh aku kayak sakitnya parah banget gitu loh intinya. Nah itu tuh sampai kayak aku tuh disuruh rawat inap gitu kan. Itu ya kalau dari aku pribadi kan aku takut kan. Nah itu aku kayak aduh aku harus gimana nih. Tapi ya aku tau lah mamaku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Pasti kan mamaku bukan dokter. Terus kayak dokternya juga ya pokoknya kamu harus gini gitu kan. Kan tetap aja masih ada rasa takut gitu kan. Tapi ujung-ujungnya aku kayak aku yakin nih pokoknya Tuhan pasti sembuhin gitu kan. Aku sampai ngomong ke dokternya kayak, dok aku pasti sembuh kok gini. Terus yaudah nih akhirnya aku nggak jadi di rawat inap gitu kan. Dan tiba-tiba tuh aku sembuh gitu. Setelah ngomong kayak gitu. Wah, keren banget ya. Jadi situ langsung kayak percaya gitu kalau misalnya Tuhan ada bersama. Iya. Dari situ sih aku kayak, dah aku harus yakinin semuanya dalam Tuhan. Benar. Kalau dari Mas Kevin sendiri gimana nih Mas? Mungkin bisa sharing sama kita semua di sini. Oke, kalau aku mungkin ini sih experience-ku yang terkait pengalaman sama Tuhan yang mungkin terjadinya di dunia perkuliahan juga ya. Itu kayak tadi Mbak Belva sendiri ini kan juga aktif berorganisasi sekarang. Nah, seperti mahasiswa baru pada umumnya, waktu aku masuk ke ITS, itu waktu ikut LKMM Pratedi disuruh tulis rencanamu 4 tahun selama berkuliah gitu. Ya kan? Nah, waktu itu aku nulis ingin IPK ku tinggi gitu kan. Terus ingin jadi mahasiswa aktif, ingin aktif berorganisasi, gitu-gitulah. Tapi fun fact-nya, waktu SMA, SMP, SD, aku nggak pernah ikut organisasi apapun sama sekali. Iya, CV-ku itu kosong, benar-benar kosong. Aku pertama kali di ITS itu daftar ILITS, ini lo ITS, tahu kan? Sama aku daftar PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Sensor ya harusnya. Ya itu, aku daftar PSM, waktu daftar seleksi kan ini. Suruh nyanyi Rayuan Pulau Kelapa, lupa lirik. Okay. Terus ditolak lah sama PSM. Terus sama ILITS juga ditolak karena ya CV-ku kosong. ILITS semester apa Mas? ILITS nggak tahu, cuman asal masukin aja. Yang penting keterima gitu kan. Habis gitu aku ngomong cuma dalam hati kayak, Tuhan udahlah aku capek ditolak. Wis capek ditolak nih. Udah nggak usah organisasi-organisasian, aku mau fokus kuliah. Nggak lama setelahnya aku memang fokusnya ke LKMM Pratedi. Itu kan dikasih tahu ada sampai TL kan, tingkat lanjut. Nah aku itu ya udah apa yang udah aku mulai mau aku kelarin sampai TL gitu kan. Aku daftar TD, aku daftar TM gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak tawaran itu datang gitu. Dalam artian yang pertama tiba-tiba aku ditawarin jadi wakil ketua Persekutuan Doa Teknik Sipil gitu kan. Setelah aku tanya hak dan tanggung jawabnya, ya aku bergumul kan. Cuman aku langsung dalam hati aku bilang, Tuhan terima kasih atas kesempatan yang kau berikan gitu. Tapi ini bukan organisasi, tapi karena ini yang kau percayain, ya udah aku ambil. 1 minggu setelahnya aku ditawarin join ke kepanitiaan di bagian apa? Yang kayak hublunya gitu, public relation, PR. Nah dia bilang, Vin kamu nggak usah daftar gitu, aku tahu kamu punya kemampuan, masuk aja, masukin aja nama close rec gitu kan. Terus aku kayak, oh lumayan nih gitu kan. Terus aku doa lagi, Tuhan terima kasih atas kesempatannya, tapi ini kepanitiaan, aku mau aktif organisasi, tapi karena ini yang kau percayain, ya udah nggak apa. Ya, selisih beberapa saat setelahnya itu ada juga opportunity kayak jadi PKK, itu aku daftar gitu kan, keterima. Nah dari PKK itu mungkin aku ditarik ke kepengurusan PMK. Padahal aku waktu itu nggak sempat daftar PKMBK Napas kayak gitu. Terus ya akhirnya aku join organisasi gitu. PMK itu organisasi pertamaku. Dan dari situ itu kayak bisa masuk ke HIMA, terus bisa masuk ke student chapter lain-lain kayak EASI dan FutureS. Itu semuanya aku nggak ada yang daftar. Jadi kalau sekarang LinkedIn-ku bisa terisi, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Kayak aku benar-benar apa sih yang aku nggak percaya lagi, karena itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Aku ingin aktif berorganisasi, tapi Tuhan jawab kayak gitu. Dari CV yang kosong sampai LinkedIn yang terisi gitu.
Keren banget Iya. ya Pak, aku Jadi, terpukau banget iya. sama ceritanya Mas Kevin loh. Jadi kalau teman-teman mungkin jalur belakang, kalau ini jalur Tuhan. Wah. Jalur Tuhan tuh pasti yang terbaik. Iya. Amin. Nah, kalau misalnya itu kan tadi tentang gimana ada pengalaman dari Mas dan Mbak untuk mempercayai kayak langsung, oh iya nih Tuhan selalu mempercayakan sesuatu yang baik untuk aku gitu. Tapi kan tentu aja aku yakin juga ya, kehidupan ini kan pasti terasa sulit nih Mas dan Mbak nih ya. Tentu aja ada aja masa-masa saat-saat kayak keyakinan kita tuh digoyahkan gitu. Ada saat-saat masalah yang membuat kita tuh kayak mempertanyakan Tuhan di mana, kenapa nggak membantu aku. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Mungkin kalau ada bisa di-sharingin dari Mas Kevin dulu. Oke. Tentu ada ya. Namanya perjalanan iman, tiap orang itu punya perjalanannya masing-masing dan punya struggle-nya masing-masing, itu yang aku yakini. Kalau aku sempat kayak tanya, Tuhan kenapa aku ngalamin ini, kenapa aku ngalamin itu gitu kan. Kecenderungan manusia itu selalu tanya why dan why gitu sampai sampai sometimes kita lupa what's next gitu. Benernya Tuhan itu pingin kita belajar apa sih dari apa yang kita alamin kayak gitu. Sampai adalah satu masa aku kecewa banget sama Tuhan. Kayak karena aku ini waktu itu daftar ke kedokteran UNER. Nah, keterimanya di ITS, teknik sipil gitu kan. Iya. Masalahnya habis daftar ke teknik sipil, baru paginya bayar. Sorenya waktu gereja itu dihubungin sama salah satu universitas di Surabaya. Itu ditawarin masuk ke kedokteran. Iya. Terus katanya uang kuliahnya bisa dicicil. Padahal baru daftar nih. Katanya udah anak bapak nggak usah daftar lagi, bisa langsung masuk kalau mau gitu. Kayak banyak hal yang terjadi yang kayak aku tanya, Tuhan kenapa gitu kan? Kenapa paginya baru bayar ITS, sorenya daftar dapat opportunity gitu. Kayak kalau belum bayar aku masuk gitu kan. Kayak gitu. Sampai akhirnya aku pernah kayak coba untuk mencobai Tuhan, kayak coba untuk cari tahu apa sih yang Tuhan mau gitu. Aku pernah datang kayak ke Natalnya PMK. Itu aku datang sendiri, nggak menghubungi siapa-siapa. Aku cuma bilang gini, Tuhan, ini waktu maba ya semester. Ya, waktu aku maba yang pertama kali sebelum COVID, itu kan ada Natal PMK. Itu aku bilang, Tuhan, kalau nanti aku datang nggak ketemu siapa-siapa, berarti Engkau ingin aku fokus ibadah. Tapi kalau aku datang dan Kau pertemukan aku sama orang-orang, berarti Engkau ingin aku bersosialisasi. Karena sekarang aku belum kenal siapa-siapa. Aku sendirian lah di sini gitu. Teman-teman, fun fact-nya, dulu itu di mana? Geraha ITS. Nah, ada kan luas tuh, ada bagian kanan sama kiri. Aku itu duduk sendirian di pojok kanan. Teman-teman sipil duduk di pojok kiri. Logikanya kita nggak bakal bertemu kan, crowded banget kan tempatnya. Ternyata ada satu anak mau ke toilet, itu nggak keluar lewat belakang, dia muter lewat kanan. Terus waktu balik dia lihat aku waktu gini, terus dia panggil, Kevin gitu kan. Wah, ini suara Tuhan atau suara siapa nih? Gitu kan. Aku noleh gini, set, apa gitu kan. Terus dia bilang, kamu kok duduk sini sendirian, ayo ikut gitu. Akhirnya aku yang di ujung sini, di tempat crowded itu ditemukan dan duduk bareng teman-temanku. Kayak, akhirnya aku percaya kayak, pun aku nggak merencanakan sesuatu, kalau memang ada rencana Tuhan di baliknya, pasti dilancarkan gitu. Ya, itu akhirnya aku kayak, kenapa kecewa gitu? Kenapa kita terlalu lama mempertanyakan why dan kenapa? Padahal kita bisa mempertanyakan what's next God gitu. Apa yang mau Engkau ajarin ke aku? Apa yang mau Engkau suruh aku lakukan? Gitu sih. Itu kalau aku. Cukup menarik ya pengalamannya Mas Kevin. Menarik banget. Kalau dari Mbak Belva sendiri gimana nih Mbak? Aduh, aku terharu sama ceritanya Mas Kevin ya. Aku jadi bingung nih mau ngomong apa. Mungkin yang simpel aja kali ya, nggak se-wow kayak Mas Kevin gitu kan. Jadi mungkin dulu tuh sempet tuh kayak ngeraguin, aduh ini Tuhan sebenarnya itu nggak sih sayang sama aku atau enggak gitu kan misalnya. Karena aku ngerasa kalau kan itu mau SMA mau ke kuliah gitu kan, kok nilaiku di SMA ini makin lama makin turun gitu kan. Terus kayak aku juga nyobain try out gitu kan. Terus itu pun kayak nilainya ya nggak naik sama sekali gitu loh, kayak datar turun datar gitu. Jadi kayak aduh apa aku nggak boleh kuliah atau gimana gitu kan, sama ngomong sama Tuhan kan. Cuman ya mungkin di situ Tuhan tuh bantunya dari orang tuaku gitu. Jadi kayak
mungkin diingetin supaya aku tuh doa aja gitu, doa ke Tuhan, coba minta bantuan apa gimana gitu kan. Udah tuh akhirnya aku doakan, Tuhan aku nih sebenarnya boleh kuliah atau enggak, terus aku harus daftar kemana gitu kan. Aku masih bingung sebenarnya waktu itu mau ke kedokteran atau mau ke jurusan lain gitu kan, karena kalau dari orang tua itu nyuruhnya kayak ke kedokteran gitu kan. Cuman aku pribadi udah ngerasa nih, wah nggak cocok sih ini aku ke kedokteran, karena ya nilaiku udah kayak gitu kan, udah makin lama makin turun. Kalau aku masuk ke kedokteran apa aku nggak makin lama makin pingsan gitu kan ya, itu hafalannya kayak gimana gitu kan. Tapi ya karena apa ya, makin lama kan minta bantuan terus nih ke Tuhan nih, Tuhan aku harus gimana gini-gini, kayak berserah gitu kan. Terus udah nih saat-saat kita mau UTBK gitu kan, kayak ya udahlah ya kalau nggak lulus UTBK nggak apa-apa, ada tahun depan gitu kan. Dan begitu terus ngerjain nih, pokoknya aku harus serahin aja semua ke Tuhan, aku kerjain, terus tiba-tiba udah tuh keluar kayak cerita ke mama, gila ini soalnya susah banget gini. Terus kata mama, ya udah Bel, nggak apa-apa, serahin aja gitu kan. Pas hari pengumuman nih, aku nyuruh mamaku yang buka, ma bukain dong gini, aku takut mah gitu kan. Terus udah nih, mamaku udah buka HP, udah siap, tinggal masukin password dan semacamnya. Udah tuh, udah kebuka. Terus mamaku, aku bingung kan, kok mama ini lama banget, emang ada tombol apa lagi gitu kan yang harus dipencet kan. Terus ternyata aku tarik langsung nih HP-nya, kok mama lama banget sih. Terus aku lihat, ternyata aku lulus dong guys, gitu kan. Kayak oke. Ternyata aku mikir, wah ternyata tuh rencana Tuhan tuh di sini gitu loh, walaupun nilai aku turun, tapi ya Tuhan tuh nggak pernah ninggalin aku ternyata kayak gitu. Terus sebelum pengumuman juga kan ada daftar lain tuh di tempat lain, terus ternyata aku juga kayak nggak lama setelah itu ada pengumuman lagi, kayak aku juga lulus di situ ya, kayak oke, mungkin di situ rencana Tuhan gitu kan. Mungkin dari aku gitu aja. Ya, jadi tetap percaya aja ya bahwa waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik gitu. Iya. Ya, tadi kan Mas dan Mbak ini sudah menceritakan pengalamannya tentang keyakinannya dalam Tuhan. Nah, gimana sih keyakinan yang kakak serahkan pada Tuhan ini mempengaruhi Mas dan Mbak sekalian dalam kehidupan perkuliahan? Dari Mbak Beva dulu. Mungkin keyakinan pada Tuhan ya, itu kayak yang tadi aku ngomong di awal sih, kayak ngebantu menghilangkan rasa takutku gitu. Misalnya nih mau ulangan, aduh yakin, aku harus yakin gitu kan, kayak yaudah itu akhirnya aku bisa ngadain ulangannya gitu kan. Terus misalnya kalau di Tekim kan ada kayak praktikum tuh, ada tes akhir nih sama dosen, apalagi kayak dosenku tuh ya gitu agak gimana gitu kan. Jadi kayak aku serahin aja semua ke Tuhan, terus aku yakin lah bentar doang terus bakal selesai. Ya, kalau dari Mas Kevin sendiri gimana nih Mas? Ya, kalau dari aku mungkin overall sama ya, dalam artian dengan keyakinan itu membuat aku lebih tenang, walaupun apa ya, tetap takut tapi tenang. Agak sulit didescribe ya. Mungkin aku sharing dikit, boleh? Contohnya itu ketika kemarin waktu sempro. Waktu sempro itu aku harus sempro itu jam 10 pagi. Terus aku masih di luar rumah itu jam 1. Baru balik rumah itu jam 2 dari jurusan karena hujan. 2 pagi. Oh, 2 pagi. Jam 2 pagi nih. Pulang agak kehujanan, capek kan, ketiduran. Kebangun itu jam 6. Kebangun jam 6, literally jam 6. Aku belum buat PPT untuk sempro. Semproku jam 10. Buat PPT jam 6. Terus aku juga belum ngeprint proposal yang hardcover untuk dikasih ke dosen penguji. Akhirnya aku jam berapa ya? Buat PPT, mandi, 7:30 aku ke tempat print-printan, masih ngeprint hardcover. Di tempat ngeprint itu aku sambil kerja PPT. Aku datang jam 10 kurang 5. Tapi dosen pengujinya belum ada. Tuhan baik yang pertama, Tuhan baik yang pertama itu dosen pengujinya itu telat 15 menit. Padahal dosen penguji itu nggak pernah telat, gitu kan. Terus waktu penyampaian materi
ada beberapa poin yang memang aku belum masukin ke PPT. Karena kembali lagi PPT-nya itu dibuat dadakan. Dadakan banget. Sempro jam 10, PPT dibuat jam 6 gitu kan. Sangat tidak baik untuk dicontoh, ya kan. Karena satu ujian, satu gelombang itu 3 orang. Si A, si B sama saya. Sama aku ya. Aku udah pemaparan, AB pemaparan. Dosennya itu cuman bilang, kalian keluar dulu 5 menit, kita mau assessment, mau nilai gitu kan. Di luar, ketika yang luar, yang lain itu duduk bingung gitu kan, kayak parah ini, aku harus ini, gimana nih hasilku gini-gini. Aku cuman diem gini. Aku diem tapi di otakku kayak panik. Wah, Tuhan pokoknya aku berserah lah. Ini kalau berhasil, puji Tuhan, ya kan. Tapi aku tahu aku salahnya di mana, aku tahu minusku di mana, aku kurang prepare di mana, aku tahu semuanya. Tapi rasanya ini kalau nggak berhasil berarti kelulusanku ditunda, fast trackku dicabut. Oke, aku harus ambil UTBK lagi nih untuk S2. Aku mikir udah sejauh itu. Kayak rasanya S2 aku harus di tempat lain deh, gitu kan. Tapi despite semuanya, karena aku orangnya overthinking ya, semua itu masuk gitu kan. Cuman aku nggak takut. Nah, ketika udah 5 menitnya habis gitu kan, aku masuk nih sama 2 temanku lainnya. Dosennya itu udah bilang gini, untuk 2 ini aman ya gitu. Tapi yang mana 2 ini? Kevin mungkin ada sedikit masukan ya. Terus aku udah maju, aku langsung maju, seret gini kan, dengan yakin gitu, nggak lulus aku. Terus waktu aku maju, aku dengar gini, Kevin, yang kamu membuat itu bagus, tapi perlu banyak hard work, dia bilang gitu kan, perlu kerja keras, usaha. Karena aku waktu itu membuat high strength concrete, beton dengan kuat tekan yang tinggi, terus dengan high volume lumpur Sidoarjo, dan juga campur sama mikrobakteri, kayak gitu. Dan itu kayak topiknya cukup rumit gitu kan, cukup berat. Terus dia kayak, aku expect-ku itu antara berhasil, kayak lolos gitu kan, bukan lulus, lolos, atau probabilistik yang kedua gagal. Ternyata lolos, tapi dia bilang, kamu nggak usah buat beton, kamu cukup buat mortar. Dalam artian, ketika kita ngomong sipil ya, ada pasta paling bawah, mortar, beton. Dia turunin, kamu nggak usah buat beton, kamu buat mortar. Udah turunin satu tuh, kamu nggak usah buat high strength, nggak usah yang kuat tekan tinggi, kamu buat yang normal. Diturunin lagi. Terus dia bilang lagi, beberapa uji nggak usah kamu pakai, kayak gitu. Terus dia tambahin lagi, saya tertarik jadi dosen pembimbingmu. Di situ aku kayak, aku mikirnya aku bakal gagal, gitu kan. Tapi kayak nyatanya semua standarku diturunin, dilulusin, dosen pembimbingku ditambah. Kayak menurutku malah dapat berkat ya. Dan despite semua struggle-nya itu, rasanya yang nguatin aku tetap yakin itu ya kayak proker-prokernya PMK. Salah satunya yang kayak dari Dupe itu kan dia ada push ya, pray until something happen. Nah mungkin menurutku ya, karena aku juga rajin isi push gitu kan, 2-3 orang berkumpul ya, mungkin teman-teman PMK bantu mendoakan juga, jadi ya bisa lolos tadi itu ya, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti doa juga pengaruh nih pasti. Sangat-sangat pengaruh sih untuk keyakinannya. Oke deh. Mungkin kita ke next pembahasan selanjutnya nih ya Mas ya, tentang penguasaan diri. Nah, dari Mas Kevin sama Mbak Belva sendiri nih, apa sih menurut Mas dan Mbak pandangan Mas dan Mbak tentang penguasaan diri itu sendiri? Mungkin dari Mbak Belva gitu. Oke, kalau dari aku sih simple aja kali ya. Kalau penguasaan diri tuh lebih ke kayak kita menahan sesuatu supaya apa ya, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang kita tuh tahu nih sebenarnya ini salah, kayak gitu sih, gitu doang. Menahan sesuatu yang kita tahu itu salah atau benar berarti ya. Iya. Kalau dari Mas Kevin sendiri gimana? Kalau oke, mungkin kalau overall sama lagi kan aneh ya. Cuman kalau menurut point of view-ku ini sih, aku percaya kalau yang dibilang itu 100% hidup, itu 90% event, 10% itu respon. 10% event, 90% respon. Dalam artian apapun yang mungkin terjadi di hidupmu itu cuma 10% dari total hidupmu. Yang menentukan arah hidupmu itu kamu sendiri. Penguasaan diri bagiku itu gimana kamu menentukan arah hidupmu.
masa depanmu dan lain-lainnya. Iya. Keren banget nih point of view Mas Kevin. Ya. Jadi Mas dan Mbak ini kan tadi udah nyeritain pandangan Mas dan Mbak terkait penguasaan diri. Nah, seperti yang kita tahu di kehidupan kita sebagai mahasiswa ini yang mulai menginjak akhir remaja mungkin ya, atau awal dewasa sebagai manusia dewasa kan banyak hal-hal yang kita harus bisa menjauhkan diri kita, dan mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang terjerumus ke dalam hal duniawi seperti pergaulan bebas, mabuk dan sebagainya. Nah, gimana pandangan Mas dan Mbak sendiri terkait hal tersebut? Ya, secara kan itu kan berarti tidak sesuai dengan konsep penguasaan diri yang seperti Mas dan Mbak jelasin tadi ya. Boleh mungkin dari Mas Kevin duluan. Oke, mungkin kalau dari aku ini sih lebih banyak refleksi dalam artian apa ya? Dalam artian itu sometimes kita itu nggak sadar kalau kita itu berjalan ke arah dosa, gitu kan? Kalau tadi kan ada pergaulan bebas, mungkin minum-minum gitu kan? Mungkin kita bisa belajar dari ceritanya Hawa. Dalam artian orang yang pertama kali jatuh dalam dosa itu kan Hawa ya. Ya kan, dia makan buah dari pohon terlarang gitu kan, karena rayuan dari si ular. Kalau kita perhatiin dari kisahnya itu, rayuannya itu dia nggak pernah sadar dia jatuh dalam dosa sampai dia makan buah di pohon itu. Padahal kalau kamu perhatiin kisahnya, dipanggil dulu, dia mendekat dulu, dia lihat, dia raba dulu buahnya. Dalam artian dosa itu nggak tiba-tiba kita dosa, nggak. Terjatuh dalam pergaulan bebas atau terjatuh dalam mabuk-mabukan, benarnya kita itu bukan terjatuh, kita menjatuhkan diri. Karena kalau aku mau ngomong, kamu nggak bisa protes kamu basah kalau kamu mainnya di pinggiran kolam renang. Kamu tahu itu kolam renang, kamu tahu kalau kamu main deket-deket kamu bisa basah, gitu kan. Sometimes kita kayak terlalu, oh ini nggak apa-apa deh, kompromi. Mungkin dari pergaulan, tadi kan kamu sempat bilang ya, pergaulan dewasa muda ini, ya itu bahkan di Amsal pun kalau nggak salah ya, di Amsal dia bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi sometimes kita kompromi, asal aku nggak gini, gitu kan. Nah itu kataku sih lebih ke sering-sering refleksi sih, aku terlalu kompromi nggak, aku udah di mana sih posisiku dari kolam renang ini, masih jauh atau jangan-jangan aku udah di pinggir, atau aku mau nyemplung nih, gitu. Itu sih dari aku. Menarik banget. Ya, kalau dari Mbak Bella sendiri gimana nih Mbak? Kayak kalau dari aku, dari perbuatan-perbuatan yang tadi udah dikasih tahu ya menurutku sih itu pastinya buruk kan. Apalagi kalau menurutku sih itu lebih ke kegiatan yang kalian lakukan buat kesenangan sementara gitu. Kayak ya udah aku lagi kesel nih, lagi kecewa apa gimana, aku mau minum biar aku happy gitu misalnya, atau aku mau ke klub mau dilihat gitu kan. Itu beneran kayak kesenangan sesaat doang. Setelah keluar dari situ kita nggak tahu nih efek yang kita bakal dapetin itu apa gitu kan. Misal kalau kita mabuk nih, terus setelah keluar dari misalnya kita mabuk-mabukan di suatu klub gitu kan. Kita keluar, terus belum tentu ada, misalnya kita pingsan gitu, ada orang baik yang mau nolongin kita, belum tentu dia orang baik gitu. Misalnya kalau yang nolongin kita orang jahat gimana, kita nggak tahu. Terus ya, dan sebenarnya nggak cuma itu sih, kayak kelakuan buruk kan, tentunya masih banyak gitu kan. Ke action tuh apa? Tindakan ya, tindakan yang melenceng dari perintah Allah gitu kan. Nah, kita melakukan itu juga kayak buat kesenangan sementara, yaitu kesenangan saat kita masih di bumi gitu kan. Kita nggak tahu nih ujungnya efek dari kita melakukan itu, mungkin masih lama gitu kan, kita belum tahu, kecuali kalau kita udah meninggal gitu kan. Ya gitu sih. Terus berarti di sini kita bisa simpulin sebenarnya itu balik lagi ke personalnya gitu kan. Penguasaan diri tuh istilahnya ya kamu bisa memilih gitu, tapi berarti yang tadi juga Mas Kevin bilang, kamu terjerumus itu bukan karena kamu terjerumus, tapi kamu menjerumuskan diri gitu kan. Itu kan sama aja kayak aku yang memilih jalan itu seperti itu. Nah tadi kan kita kan bahas tentang pandangan Mas dan Mbak terhadap orang lain nih. Kalau ngerefleksiin ke diri Mas dan Mbak sendiri, kira-kira hal apa sih yang paling sulit untuk dikuasai atau dikendalikan dari dalam diri Mas dan Mbak? Dari Mbak Belsa dulu mungkin. Oke, mungkin
Kalau dari aku tuh yang paling sulit dikendaliin tuh kayaknya sifat manusia ya. Kayak misal nih, ya kayak misal aku pribadi tuh sebenarnya tuh emosian gitu kan. Kayak ya walaupun mau aku tahan gimana pun, kalau emang dari sananya udah sifatnya emosian tuh kan bakal susah gitu kan kendalinya. Terus mungkin ada bermacam sifat yang lain yang juga apa tuh namanya sulit dikendalikan gitu mungkin dari aku. Ya, Berarti lebih ke emosi dari Iya. dalam diri ya. Kalau dari Mas Kevin nih Mas. Mungkin kalau dari aku ini sih buah dari emosi sih. Biasanya lidah gitu kan. Ya jadi kayak kita secara sadar pun nggak sadar pun habitual itu kayak dengan lingkungan ITS ya. Lingkungan Surabaya kan itu mudah mengeluarkan kata-kata pusaka. Ya kayak gitu, apalagi kan kalau udah di Surabaya gitu kan, macet gitu kan, terus kayak panasnya simulasi neraka gitu kan, hujannya datang tidak diundang gitu. Tidak diantar. Iya, gimana ntar hujannya? Iya kayak gitu, itu sometimes kayak ke-trigger untuk berkata kasar gitu kan. Tapi memang menurutku yang paling susah untuk dikendalikan itu lidahku gitu, karena secara lingkungan dan juga memang ya gitulah. Oke, lanjut nih Mas. Menurut Mas dan Mbak sendiri kan gimana sih pengaruh lingkungan seperti yang tadi Mas Kevin sebutkan dalam penguasaan diri kita? Ya, Kayak misal, apakah lingkungan tuh bener-bener pengaruhin nggak sih sama penguasaan diri kita? dari Mas Kevin dulu mungkin. Oke, kalau menurutku ini ya sangat-sangat mempengaruhi ya. Mungkin ada faktor apa ya? Kita punya batasan dan kita berkomitmen ke diri kita. Cuman kalau di lingkungan yang begitu terus, lambat laun kita juga akan terbawa kayak gitu. Simpelnya secara habitual itu teman-teman yang mungkin di TS kan jarang kan anak Surabaya. Biasanya ada juga yang dari Jabodetabek gitu-gitu kan. Tapi lama-lama kalian juga bisa berbahasa Jawa gitu kan. Terutama yang umpatan-umpatan itu kan, kata-kata pusaka itu. Dalam artian kalian nggak perlu belajar sebenarnya. Kalian cuma perlu sering mendengar, sering melihat. Ya kalian itu apa yang kalian baca, kalian dengar dan kalian lihat kayak gitu. Jadi menurutku pribadi itu benar-benar berpengaruh. Nah, dan untuk pertumbuhan iman terutama ya kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, ya itu kenapa aku sih bersyukurnya karena di ITS ini ada PMK juga yang punya banyak wadahnya kayak persekutuan Jumat, terus ada pemuritan, ada kakak gitu kan, kelompok kecil, terus ada persekutuan doanya juga, ada doa kampusnya Dope, banyak lah intinya yang aku sangat merasa personally terberkati sama wadah-wadah yang udah disediain kayak gitu. Dan itu yang keep apa ya, jaga moral value ku selama aku ada di ITS ini, selama aku di dunia perkuliahan ini. Itu kalau dari aku. Terima kasih. Wow, berarti persekutuan penting banget juga nih ya Mas ya untuk mempengaruhi kendali dari dalam diri kita gitu kan. Kalau dari Mbak Bungka sendiri gimana Mbak? Menurutku ya itu buat pengendalian diri ya tentunya ada faktor yang ngebantu kita biar kita bisa nahan diri gitu kan. Ya tadi kayak dibilang dari luar gitu contohnya. Misal kita udah tahu nih sifat kita kayak gini gitu. Terus ternyata kita tuh di lingkungannya yang men-trigger sifat kita tuh buat keluar tuh kan kayak ya oke lah aku tahan awal-awalnya doang, tapi kalau lama-kelamaan kayak gitu gimana? Kayak ya udah makin lama itu si sifatnya udah nggak bisa ditahan lagi gitu kan, pasti keluar dengan sendirinya, terus kita nggak tahu sampai batasan mana itu bakal keluar gitu kan. Nah mungkin dari aku pribadi kalau misalnya ada terjadi kayak gitu itu kita bisa lebih kayak memilah dulu nih lingkungan kita yang cocok tuh di mana kayak gitu. Terus juga tentunya kita minta bantuan gitu kan ke Tuhan nih contohnya. Kayak Tuhan, apakah aku pantas di sini atau di mana gitu? Apakah aku lebih baik harus seperti apa gitu kan? Nah, ya. Jadi kalau dari Mbak Bungka sendiri juga mempertanyakan lagi, meminta kepada Tuhan gitu kan, apakah lingkungan ini udah baik untuk aku atau belum, kalau aku bertumbuh atau belum gitu. Ya,
Jadi di tes ini kita bersyukur banget ya, seperti tadi yang disampaikan Mas Kevin, ada PMK dengan proker-prokernya, kita bisa bertumbuh dan bisa selalu untuk menjaga penguasaan diri kita. Gitu ya. Tepuk tangan untuk PMK. Yeay. Ya, oke, jadi teman-teman mungkin bincang-bincang kita saat ini cukup sampai situ aja. Makasih kepada Mas Kevin dan juga Mbak Belva udah menyempatkan waktunya untuk bicara sama kita berdua di sini. Oke, jadi teman-teman, keyakinan pada Tuhan itu dapat memberikan moral dan etika yang dapat membantu kita untuk mengembangkan penguasaan diri kita. Nah, sedangkan penguasaan diri yang baik juga dapat memperkuat keyakinan kita pada Tuhan dan dapat membantu kita untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau merasakan damai sejahtera di dalam hidup teman-teman tentu saja perlu yang namanya yakin kepada Tuhan dan juga Penguasaan diri. ya. Yeah. Oke, jadi aku Tiffany. Dan aku Java. Sampai jumpa di PMK Sharing selanjutnya. Dadah. Dadah. Yeay. Yeay. Terima kasih. Makasih, Mbak.